bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacitaku bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom adik-adik, selamat sore. Ketemu lagi dengan Kak Butet. Di hari Sabtu ini kita mau beribadah bersama-sama. Walaupun melalui ibadah online, tapi kita percaya walaupun kita mau ibadah di gereja maupun online itu tetap sama kualitasnya, oke? Oke, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita angkat pujian ini, ref ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami
ampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau menyembah, kami mau bersorak, kami mau bergirang bagi Engkau ya Bapa. Bahkan kami pun akan siap mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau jamah setiap kami adik-adik, bahkan kakak-kakak, bahkan orang tua kami yang mendampingi kami Tuhan. Agar supaya Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap adik-adik untuk memuji Tuhan hari ini? Kita mau bersorak, mau bergirang bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang sungguh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Mana tangannya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Yeah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan sekalian bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Silakan duduk adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Tanpa jamahan-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir menjamah setiap kami Tuhan, yang rindu mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore bersama Kak Esther. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang seorang hamba. Kak Esther akan ambil di 2 Raja-Raja 5. Kita mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Nah, di sini Kak Esther akan ceritakan kepada adik-adik tentang seorang hamba. Nah, di mana adik-adik ada seorang hamba yang bernama Gehasi dan tuannya adalah Elisa. Nah, pada awalnya datanglah seorang panglima yang bernama Naaman yang bekerja pada seorang raja Aram, di mana si panglima ini kena sakit kusta.
Nah, terdengarlah oleh rajanya bahwa dia membutuhkan pertolongan untuk menyembuhkan sakit kustanya. Maka raja mendengar bahwa di Israel ada seorang hamba yang bisa menyembuhkan Naaman. Maka raja bersuratlah kepada raja Israel. Nah, setelah bersurat kepada raja Israel, maka seorang hamba yang bernama Elisa mendengar kabar itu. Nah, Elisa memberi pertolongan buat Naaman. Begitu Naaman sampai ke Israel dan dijumpai oleh Elisa, Elisa menyuruh seorang hambanya untuk menjumpai Naaman dan memerintahkan Naaman untuk pergi ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan supaya sakit Naaman itu menjadi sembuh. Maka Naaman melakukan semua itu sekalipun Naaman tidak mau. Dia berpikir, masa disuruh menyemburkan diri 7 kali aja ke sungai Yordan kemudian sembuh. Tapi karena Naaman itu adalah seorang panglima yang taat, maka dia mau menyemburkan dirinya, membenamkan dirinya ke sungai Yordan 7 kali. Nah, kemudian Naaman menjadi sembuh, sakit kustanya bersih dan tahir. Maka Naaman datang kembali kepada hambanya Elisa. Apa yang mau dia lakukan? Dia datang kepada Elisa, dia katakan, hamba Tuhan, hanya Tuhan-Mulah yang bisa menyembuhkan sakitku. Tuhan-Mulah yang paling ajaib. Makanya Naaman mau memberikan persembahan yang banyak sekali buat Elisa. Banyak emas yang dia bawa, banyak perak yang dia bawa, baju-baju yang bagus-bagus, makanan. Dia mau memberikan kepada Elisa. Tapi apa yang Elisa lakukan? Elisa tidak mau menerima apa yang menjadi pemberian Naaman, karena Elisa sudah sangat senang bisa menyembuhkan Naaman. Nah, adik-adik, di sini Kak Esther akan bercerita, mulai menceritakan kepada adik-adik. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang ada di ayat yang ke-20. Kita sama-sama ya, Kak Esther bacakan buat adik-adik semua. Adik-adik simak baik-baik ya firman Tuhannya. Nah, Kak Esther bacakan ya. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyenggani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta dan mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang pemuda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan ambil 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semua di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disembunyikanlah dari tangan mereka, disimpanlah di rumah, dan disuruhlah kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawab hambanya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana, tetapi," kata Elisa kepadanya, "bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun zaitun dan kebun-kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan.
tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kusta putih seperti salju. Nah adik-adik, tadi Kak Esther sudah cerita bahwa Naaman itu sakit. Setelah dia sembuh, dia datang kepada hambanya Elisa, mau memberikan segala sesuatu, perak, pakaian-pakaian, bahkan banyak sekali. Tapi Elisa tidak mau menerima. Nah tapi hambanya Gehazi mendengar semua itu. Dia adalah seorang hamba yang tidak setia, tidak mau dengar-dengaran kepada tuannya. Nah adik-adik, Kak Esther mau kasih tahu, adik-adik punya tuan nggak? Adik-adik juga punya tuan. Terlebih lagi adik-adik punya Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Tapi kalau di dalam dunia ini adik-adik juga punya tuan. Kalau di sekolah adik-adik punya tuan, yaitu bapak ibu guru di sekolah. Tapi kalau di rumah papa mama yang menjadi tuan adik-adik semua. Adik-adik harus setia kepada bapak ibu guru di sekolah dan setia kepada papa mama di rumah. Apabila sekalipun saat ini keadaan pandemi, kita tidak bisa pergi ke sekolah, mungkin kita hanya ibadah online, tapi adik-adik sekalipun bapak ibu guru tidak melihat keadaan kita di rumah, tapi adik-adik harus siap-siap dengan pakaian yang rapi, sudah mandi pagi, duduk yang manis, siapkan buku-buku sekolah, dengarkan apa yang bapak ibu guru ajarkan. Itu namanya hamba yang setia. Nah begitu juga kalau di rumah, apa yang papa mama katakan adik-adik harus dengar. Kita tidak boleh ambil teladan dari Gehazi, di mana waktu dikasih tahukan oleh tuannya Elisa tidak boleh menerima apapun dari Naaman. Dia di situ dikatakan dia lari-lari menjumpai Naaman, bahkan dia berkata bohong. Dia katakan Naaman yang Elisa yang suruh Gehazi untuk datang meminta semua hadiah-hadiah dari Gehazi. Nah adik-adik kalau di rumah, kalau papa mama bilang nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh berpanas-panasan atau berhujan-hujanan, nanti adik-adik bisa sakit. Begitu papa mama tidur, adik-adik lari keluar, berpanas-panasan main di luar, bermain hujan-hujanan, tiba-tiba pulang demam, batuk, sakit. Papa mama tanya, adik-adik dari mana? Nggak pergi kemana-mana. Tapi ternyata adik-adik sudah kurang setia, pergi bermain panas, bermain hujan, adik-adik sakit demam. Atau kalau papa mama bilang nggak boleh banyak minum es, nggak boleh makan permen yang banyak, nggak boleh makan yang pedas-pedas. Nah, adik-adik harus dengar-dengaran. Kalau adik-adik tidak dengar-dengaran, nanti makan permen yang banyak, makan yang pedas, minum es yang banyak, adik-adik bisa sakit radang, sakit panas, mamanya jadi panik, jadi bingung. Nah, adik-adik harus setia ya sama bapak ibu guru di sekolah, sekalipun ibadah online. Adik-adik juga harus setia, sekalipun adik-adik di rumah dengar papa mama, apa yang nasihat papa mama, adik-adik harus dengar. Nah sebab itu adik-adik, itulah upanya seorang hamba yang tidak dengar-dengaran sampai seperti Gehazi, yang akhirnya penyakit kusta yang ditimpakan kepada Naaman ditimpakan kepada Gehazi, karena Gehazi adalah seorang hamba yang tidak setia. Nah demikian firman Tuhan adik-adik. Nah sebagai penutup firman Tuhan hari ini bersama Kak Samuel dan Kak Gabriel, mereka akan mempersembahkan satu pujian buat kita semua. Mari kita dengarkan pujian yang disampaikan oleh Kak Samuel dan yang bersama diiringin oleh Kak Gabriel. Tak membawa apapun juga saat ku datang
surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, yang mau dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa, adik-adik yang di rumah semua siap berdoa. Mari kita tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat sore yang indah ini, buat firman Tuhan yang indah, yang mengajarkan setiap kami untuk menjadi seorang anak, seorang hamba yang setia, baik di sekolah, baik kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi di sekolah, di tengah-tengah keluarga kami, terlebih lagi untuk dunia ini boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi terang bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik, kakak-kakak yang saat ini sedang ibadah online. Berjaga bungkus kami semuanya, tutup bungkus kami semuanya. Lewat pandemik ini kami tetap sehat, tetap kuat, dijauhkan daripada segala virus, sakit, penyakit, khususnya COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Firman Tuhan ku dengar.
dan